Jadi untuk materi text and binary I/O kita akan mempelajari bagaimana suatu program Java dapat melakukan I/O, input dan output. Kenapa sih kita butuh I/O? Nah, jadi kita kan membuat program ya, program Java ya. Semua data yang kita punya, misalnya Anda membuat ini ya, sistem pustaka ya untuk PT ya, nah, semua data tentang buku, tentang user itu semua tuh begitu Anda terminasi program hilang ya informasinya. Kalau saya ingin menggunakan data yang sama kembali, artinya data yang tadi tergenerate atau terisi ketika saya menjalankan program tersebut harus saya simpan kepada di tempat di mesin saya. Jadi program saya harus menyimpan data menjadi suatu berkas disimpan secara detail di dalam mesin saya. Jadi ketika program terminasi, data yang ada di program hilang nggak masalah, karena it saved somewhere on my computer. Jadi nanti kalau misalkan program itu saya nyalakan kembali atau mungkin program lain yang butuh data yang sama kita nyalakan kembali, dia dapat mengimpor atau membaca data tersebut yang tadi tersimpan untuk dia gunakan di dalam program yang baru atau program yang sama yang dinyalakan kembali. Nah, untuk mengenable proses ini ya, saja kita perlu melakukan input dan output dari program. Saya perlu bisa menerima input data dan saya perlu bisa melakukan output. Nah, bagaimana I/O ini dapat di-handle dengan menggunakan bahasa Java. Tadi seperti yang saya katakan, kita akan bahas both text I/O dan binary I/O. Kita akan mulai dulu dengan text I/O. Java menyediakan kelas file class untuk bisa membungkus, mengencapsulate file yang ingin kita buat tersebut. Jadi bisa dilihat di sini ya, UML diagramnya, ada konstruktornya apa saja. Di sini adalah suatu wrapper class untuk suatu file. Jadi physical file yang ada di program, itu physical file yang ada di komputer kita dapat kita bungkus atau bisa kita gunakan dalam program Java dengan cara memodelkannya, membungkusnya dalam objek file. Nah, kita bisa lihat bahwa dia digunakan untuk membuat file dan ada banyak method-method yang bisa kita manfaatkan untuk membaca ataupun mengakses data yang ada pada file tersebut. Nah, jadi coba ya kita akan lihat beberapa contoh. Ada banyak properti ya yang mungkin bisa muncul ketika kita membungkus physical file di dalam Java class-nya, yaitu file. Nah, kita mau melihat secara fisik di dalam folder saya ini, dia mau baca suatu folder, misalnya suatu file, misalnya yes file. Ada belum ya? Ada ya, ini ada. Sini, ini tempatnya ya, ini lokasi tempat saya sedang melakukan tes hari. Oke, saya punya saya cek, saya bungkus file fisik yang ada di dalam directory saya, yang saya kasih nama yes file ini, ke dalam suatu objek di dalam Java, abstraksinya ya, yang merupakan tipe datanya file, F besar ya. Lalu kita bisa lihat apa saja yang bisa kita akses, ada atau enggaknya, ada panjangnya berapa byte, apakah bisa ditulis, apakah bisa dibaca, dan seterusnya. Kita akan cek ya. Saya rasa sekarang sih belum ada ya. Belum ada ini di sini kan ya. Tidak ada ya, di sini tidak ada yes file. Jadi coba kita compile. Yang ini. Lalu kita jalankan. Lihat ya. Does it exist? False. Karena ketika saya membuat suatu objek Java dengan nama file yesfile.exe ini, memang nggak ada kok tadi ya. Ini nggak ada loh. Tidak ada. Tidak ada ya. Coba kita coba dengan suatu berkas yang ada gitu ya. Nah, ini saya punya suatu berkas fruit di sini nih. Ini suatu berkas file fruit. Text document ya. Jadi saya bisa lihat. Lalu saya akan coba saya ulang. Saya jalankan. Di sini kita lihat, does it exist? True.
panjang atau byte, dan seterusnya. Dan itulah manfaatnya dari file class. Kesannya beres ya sampai di sini bab I/O. Saya kan sudah punya file. Nah, si file ini mengenkapsulasi file atau path-nya. Jadi berkasnya itu memang dibungkus oleh suatu wrapper itu. Akan tetapi itu belum melakukan pembacaannya atau penulisan. Belum ya? Coba kita lihat tadi. Apa aja sih yang bisa dilihat? Dia cuma tahu statusnya ya. Saya cuma tahu status dari file tersebut. Panjangnya berapa? Ada atau enggak? Bisa saya tulisin enggak? Dia directory bukan. Jadi saya bisa mendapat segala macam tek-tek bengek tentang berkas tersebut, tetapi saya belum bisa menulisnya atau belum bisa membacanya. Jadi untuk melakukan I/O-nya sendiri, untuk mengakses berkas file ini, saya tuh membutuhkan objek-objek lain menggunakan I/O class. Anda sudah tahu salah satu kelas yang selama ini sudah kita pakai untuk teman baik kita semua, si scanner. Si scanner ini bisa kita gunakan dengan berbagai macam input, kayak tadi saya tunjukkan. Ini yang sudah Anda ketahui. Ketika saya ingin membaca dari keyboard atau dari konsol, saya perlu menggunakan system.in. Ini dari kelas sistem dari Java sudah disediakan. Saya juga bisa baca dari string, saya juga bisa baca dari file, dan saya juga bisa baca dari web. Cukup straightforward ya, saya bisa baca string dan seterusnya. Nah, tetapi selama ini kita belum melihat dengan sangat detail setiap method yang dimiliki oleh scanner. Seberapa kenalkah kalian dengan scanner yang selama ini kita gunakan dalam banyak program? Coba perhatikan contoh berikut ini. Kita akan manfaatkan yang ketiga ya, bahwa kita akan menggunakan scanner untuk men-scan input dari suatu file. Kita menggunakan try catch ya, karena mungkin akan ada exception file not found. Di sini saya akan membuat suatu input, suatu scanner ngasih nama input yang membaca dari suatu file. Nah, file saya isinya test ini ya. Coba kita lihat, saya sudah siapkan. Saya punya test scanner ini ya. Jadi saya mau membaca, menggunakan scanner untuk membaca test.txt. Coba cek, saya punya test.txt yang sudah siap. Ada ya? Ini saya punya test.txt ini, yaitu 34567 seperti yang ada di sana. Lalu kita lihat, setelah scannernya saya gunakan untuk mengakses file, saya minta tolong scanner untuk membaca next in dan next line. Kita akan coba ya. Kita akan baca. Oke. Jadi ketika membaca berkas txt ini, int value dibaca oleh scanner dengan perintah next in. Kemudian setelah next in, dia membaca next line. Gimana kalau saya mau melakukan hal yang sama, tetapi inputnya dari konsol, atau dari keyboard saya. Sama persis ya, perintahnya next in, kemudian next line. Ini next in dan next line, tapi inputnya dari konsol. Kita lihat ya. Scan 2, ya next in, next line. Inputnya dari system.in ya, yang tadi sudah kita bahas, itu dari keyboard. Kita coba compile test scanner itu. Java test scanner itu tadi suruh input apa 34 kemudian 567 ya. Kita cek. 34 enter. Oh, saya belum sempat masukin 567. Tetapi dia langsung selesai tuh programnya. Saya belum sempat masukin 567, saya baru masukin 34. Kira-kira apa sih yang terjadi di sini? Yang next in itu adalah suatu input method yang
token base. Tadi kita udah cek ya di dokumentasinya juga ya. Kita sudah cek di dokumentasi bahwa next int itu adalah token. Nah, ini adalah token. Scanning token, sedangkan next line tadi itu advanced scanner pasti current line, dia baris base gitu ya. Nah, jadi untuk token base itu dia hanya menunggu sampai input integer tersebut berakhir. Ada pembatasnya pada limiternya apa? Limiternya dalam kasus ini tadi adalah enter. Nah, sayangnya si enter yang saya gunakan sebagai delimiter untuk membatasi token integer ini juga dianggap sebagai akhir dari baris tersebut, sehingga langsung dibaca oleh next line dan dia langsung baca stringnya apa sih sebelum saya tadi next line yang nggak ada kan, langsung saya. Nah, jadi kita jangan pernah menggunakan line based input setelah token based input. Bagaimana kita dapat memperbaiki hal ini? Ya, saya bisa sih kalau mau memberikan tambahan satu baris di sini. Jadi scanner saya melakukan next line, ketika saya enter yang pertama setelah menuliskan integer, dia melakukan next line untuk berganti baris. Itu barisnya, barulah saya input 567 di baris berikutnya. Kita coba kalau saya tambahkan hal ini. Saya compile ulang. Lalu saya jalankan. Oh, sorry, tes scanner 2 ya, memakai tadi dari file. Saya jalankan, saya masukin 3, 4, enter, dia masih bisa baca lagi 5, 6, 7. Dan situ dia bisa baca dengan benar, oh ini value-nya yang dibatasi antara 3, 4, kemudian baris berikutnya, dia next line yang pertama ini, yang input next line ini, adalah memindahkan kursor ke bawah, barulah dia melakukan pembacaan next line-nya. Nah, ketika saya tadi menggunakan scanner untuk console input, saya menggunakan sesuatu yang dinamakan system.in. Ya. Saya menggunakan system.in yang menerima string dari konsol saya. Ini digunakan sebagai argumen yang saya kirim ke dalam konstruktor kelas. Nah, tetapi sesungguhnya si system.in ini tidak hanya bisa menjadi argumen scanner, tetapi kita bisa menggunakan kelas-kelas lainnya juga untuk membaca input. Alternatively, kita dapat menggunakan input stream reader yang mana melakukan konversi dari bytes ke karakter. Nah, buffer reader ini hanya untuk membantu optimisasi ya. Jadi di sini kita bisa lihat saya punya suatu buffer reader. Buffer reader saya kasih nama reader. New, saya di dalamnya mengirim input stream dan input stream reader menggunakan argumen sistem. Kita coba ya, kalau salah saya punya contohnya buffer reader dari konsol ya. Jadi persis kayak yang tadi ya. Nah, ini menggunakan buffer reader. Di dalam buffer reader argumennya adalah input stream reader argumennya adalah sistem. Nah, coba ya. Buffer reader console. Lalu saya akan jalankan. Itu ya. Please type your name and press enter. Kebetulan nih kalau di Zoom saya yang paling depan namanya Nayara. Jadi saya akan coba, nama saya adalah Nayara. Dia akan katakan hello plus name Nayara yang tadi dia dapatkan ketika reader di reply. Jadi nggak cuma scanner. Selanjutnya, kalau saya mau menggunakan buffer reader untuk membaca dari file, bagaimana? Kalau di sini saya pakai input stream reader ya, yang saya kirimkan argumen sistem ini dari konsol. Saya bisa gunakan kelas file reader. Sama, saya tetap menggunakan buffer reader untuk optimisasi. Jadi saya punya buffer reader BR, saya kasih nama BR, yang menerima suatu file reader, bukan lagi input stream ya. Dan di dalamnya argumen file reader adalah file.
Kita coba ya. Ceritanya saya punya suatu text file yang seperti ini. Object reader dari file ya. Dia mau baca get all lines function ini ya dari suatu file ini. Kemudian saya cek dulu deh file ini mana ya, ada nggak ya fruit ini? Ada ya, itu udah ada ya fruit ini, isinya seperti contoh tadi katanya durian, mango, mangosteen. Coba jalankan. File. Kita baca ya isi dari file txt tadi, itu durian, mango, mangosteen dan dia baca lalu dia cetak seperti printnya. Oke, nah jadi ini udah kelihatan ya bahwa nggak hanya scanner yang selama ini kita gunakan, resources Anda tuh tidak limited to scanner saja. Tetapi kita sudah mengenal ada buffer reader yang dapat menerima argumen either input stream reader dari konsol atau file reader dari file. Selanjutnya, lawannya ya. Kita sudah tahu caranya melakukan output menggunakan system.out. Sering kita pakai ya, system.out, system.out, printf, banyak ya untuk print ini. Ini adalah system.out ini adalah yang kita gunakan ketika kita mau melakukan output ke default output ya. Jadi kalau dalam kasus saya ya outputnya ke konsol ya, ke konsol, ke command prompt. Kalau dari IDE kan Anda biasa punya output window yang dedicated ya. Kita ada tahu caranya tinggal system.out print line. Kita punya yang dinamakan dengan kelas print line. Apa ini? Ini adalah objek yang bisa digunakan untuk abstraksi atau membungkus wrapper untuk mengeluarkan output. Kita lihat nih, method apa aja sih yang dia punya. Dia punya method untuk nge-print string, print chart, dan seterusnya. Sebagai contoh ya, kita dapat melakukan print out kemana nih? Kita pakai bungkusannya yaitu suatu file, saya kasih nama file apa. Kita cek dulu apakah file tersebut sudah eksis. Jangan lupa kalau file itu sudah abstraksi objek file, jadi saya punya metode-metode yang bisa saya gunakan untuk mengecek statusnya. Kalau eksis, berarti dia sudah eksis, gitu ya. Jika tidak, saya ingin menggunakan print writer untuk menulis hal-hal ke dalam file tersebut. Ini saya mau print line apa, dan seterusnya. Kemana? Ke print writer saya. Print writer saya inisialisasi dengan mengirim argumen file. Makanya dia akan print ke file. Ini adalah test print writer tersebut. Nah, kalau yang tadi lengkap dulu ya. Lengkap dulu. Saya cek apakah filenya sudah ada atau belum. Jika tidak, ya saya mau ngeprint. Ngeprint apa? Tadi segala macam. Kita tutup dulu ya. Kita nggak usah banyak-banyak lah daftarnya. Ini saya bisa print line, dan saya bisa print biasa. Oke, saya nggak ingat apakah berkas sum file ini sudah ada. File. Tidak ada ya. Saya akan hapus dulu. Jadi nggak ada ya berkas tersebut. Oke, karena saya maunya ini belum eksis ya. Lalu kalau saya belum eksis, saya maunya di print out. Saya coba ya, saya akan file dulu. Oh, sorry. Oh ya, Java dulu ya. Ini saya. Oh, dia mengatakan bahwa file sudah eksis. Sudah saya hapus ya. Jadi kan udah terbuat ya. Saya hapus dulu ya. Ulangin lagi, mohon maaf. Kita coba compile dulu. Kemudian kita jalankan. Nah, sukses ya.
Nah, sekarang kalau kita lihat ke dalam berkas saya, di dalam folder saya udah ada nih si sum file tadi kan, hasil cetakan yang barusan saya lakukan. Tidak eksis sehingga dia membuat suatu print writer yang mencetak Budi Ani Chandra. Kemudian print writer yang saya kita lihat tadi sum file isinya apa? Budi, begini ya. Budi Ani nggak pakai print line ya, jadi dia nggak pakai new line di situ. Ani terus Chandra new line, lalu jadinya juga new line. Jadi Chandranya double new line ya, diinputkan new line, print line juga, jadi dia double. Ini adalah hasil cetakan saya. Nah sekarang setelah saya sudah pernah membuat file tersebut, seandainya saya mau print ulang, saya mau cetak lagi, harusnya ini tidak dilakukan ya, tidak terjadi ya. Dia nggak akan mau karena dia tadi ngecek if file exists, baru dia akan cetak. Dia akan. Apa yang terjadi seandainya saya tidak ngecek? Misalnya saya tidak ngecek ya, saat ini kita cek file ini isinya kan Budi, Ani, Chandra, dan Dedi ya. Coba saya nggak pakai ngecek, tetapi saya maunya mencatat sesuatu yang baru. Ini konten baru saya, gitu ya. Lalu saya jalankan kembali program tersebut. Saya nggak pakai ngecek ya, file tersebut ada atau tidak lah ya. Saya tidak pakai ngecek. Apa yang terjadi? Data yang tadi saya punya, yang di file akan ke-replace ya. Karena dia nggak ngecek dulu apakah dokumen file ini sudah atau enggak. Dia buka print writer baru, lalu dia menulis ulang. Ya. Jadi informasi yang tadi. Jadi penting untuk ngecek apakah file yang tadi saya mau tuliskan itu sudah ada atau tidak. Nah, gimana kalau misalnya in real life ketika kita membuat suatu program, kan masa iya sih setiap kali saya punya data baru saya harus bikin file baru? Kan enggak ya? Gimana kalau saya sudah punya file yang isinya data, lalu saya ingin tambahkan data? Kalau file itu sudah saya bisa menambahkan append mode. Kalau kita lihat di dokumentasi file, kalau kita lihat di dokumentasi file writer ini, file writer ada file writer yang hanya menerima file, ada juga yang bisa kita tentukan true or false, apakah dia boleh append atau tidak. Dan ini yang kita lakukan di contoh berikutnya. Jadi pada contoh ini kita menyalakan append mode-nya, sehingga kalaupun file sudah ada, ya nggak apa-apa, kita akan tuliskan di dalam. Kita lihat contoh yang tadi ya. Yang tadi. Oke, saya kembalikan dulu ya. Saya kembalikan ke berkas sebelumnya. Jadi ini saya punya sum file ini. Saya akan hapus dulu ya sum filenya ya, biar kita ulang dari awal ya. Jadi saya pertama akan melakukan file lalu saya. Dan apa yang terjadi? Saya sekarang punya sum file, isinya adalah informasi yang tadi saya tulis ya, Budi, Ani, Chandra, Dedi. Nah sekarang saya ingin melakukan tambahan data. Jadi kita tahu bahwa yang perlu kita lakukan adalah membuat file writer yang menerima konverter menggunakan boolean flag yang menyatakan boleh di-append. Ya. Lalu sekarang saya kan udah punya ya file yang tadi yang isinya adalah Budi Ani Chandra. Nah, saya nggak mau nulis Budi Ani Chandra lagi. Melainkan saya ingin menambahkan konten baru. Saya coba jalankan. Oh, sorry. Enggak ya. Cek lah ya kalau gitu. Ntar nggak nulis ya.
Oke, saya akan coba jalankan, compile, jelaskan apa yang terjadi dengan program file saya tadi. Dia menambahkan append. Budi Anichandra Dewinya tidak. Dari contoh-contoh berikut ini kita lihat versatile ya, kelas-kelas input output di dalam Java nggak sekedar satu yang bisa kita pakai yaitu scanner untuk input, kita punya banyak yang lain. Kemudian untuk menulis kita dapat memanfaatkan framework. Kira-kira ketika saya melakukan penulisan dan pembacaan data seperti ini, potensi apa yang bisa terjadi? Apa kesalahan apa yang mungkin terjadi? Programmer sering lupa nutup file. Saya guilty as charged. Tadi aja kayaknya scanner saya lupa, saya tutup juga ya. Jadi ini bisa kita handle dengan memanfaatkan exception handling, try catch block yang tadi sudah kita pelajari pada hari Senin. Jadi dengan try with resources kita dapat menghandle human error yang lupa-lupa menutup, lupa resource ataupun lupa menutup kelas, objek kelas yang digunakan untuk melakukan output. Jadi sintaksnya seperti ini, try apa yang kita mau lakukan, kemudian baru kita nyatakan apa yang kita lakukan. Jadi pertama saya declare dulu resource apa yang mau saya buka, kelas-kelas apa yang mau saya manfaatkan, baru kalau sukses, baru saya gunakan resource proses file. Dengan demikian di luar try catch, bukan try catch, maaf, di luar try with resources block ini, kalaupun saya lupa nutup, dia akan menutup sendiri. Jadi di akhir try with resources block, si JDK7 dan seterusnya akan otomatis menutup. Apapun file yang tadi saya buka di sini, dia akan tutup secara otomatis. Sebagai contoh nih kayak tadi, nah di sini ketika saya membuat scanner dan print writer, saya masukkan dia di dalam try block ya, try with resources ya. Kurungnya bukan kurung terawal ya, hati-hati kurung biasa. Jadi semua pembukaan resource saya lakukan dalam kurung, barulah kalau sukses di dalam kurung terawal saya kasih tahu harus ngapain. Ya, ada dua hal. Demikian pula ini saya lakukan pembukaan file itu di dalam try with resources block, baru ketika sukses baru saya cetak apapun yang perlu saya cetak ke dalam file. Nah, sampai di sini kita sudah punya banyak tools, tapi dari tadi terutama kita gunakan untuk membaca dan menulis either ke konsol atau ke file. Nah, sesungguhnya masih banyak ya things that we can do dengan file, dengan input dan dengan output. Beberapa case tadi yang bisa Anda pelajari on your own time adalah ini replacing text. Ya. Kita bisa coba menggantikan teks dari suatu file ke target file. Terus string apa yang tadinya mau kita ganti dengan string yang baru. Jadi kalau contoh ini, semua teks string builder akan diganti jadi string buffer dari source file format string ke target file yang ada. Jadi dia nggak ngapus ya source file. Selanjutnya juga kita dapat membaca data dari web ya. Kita dapat membaca data dari web dengan menggunakan URL. Tentu saja in this case, instead of kita membuat suatu abstraksi file, tapi kita membuat abstraksi URL. Membuka suatu objek URL yang membuka website-nya gitu, kemudian kita dapat menggunakan scanner untuk membaca URL tersebut dengan cara menggunakan method untuk scanner. Jadi kedua hal ini adalah studi kasus yang bisa Anda coba-coba ya, main-mainkan untuk membaca data dari tempat selain file atau LDR versionnya. Untuk melakukan I/O di dalam Java, kita perlu membuat objek menggunakan kelas-kelas yang disediakan di Java. Ketika saya punya program, saya perlu menyimpan informasi atau membaca informasi dari suatu berkas yang saya simpan di dalam komputer. Berkas tersebut kalau mau saya manfaatkan di dalam program Java, perlu saya bungkus menjadi objek file.
Nah, setelah saya sudah bungkus berkas saya menjadi objek file, saya bisa akses ya pakai program Java saya. Nah, untuk membaca file tersebut, saya bisa memanfaatkan kelas-kelas yang ada di dalam Java, contohnya scanner class. Selain itu, saya juga bisa menuliskan konten ke dalam file dengan menggunakan kelas menulis, contohnya